sayangnya kita sudah lama tidak mengenal penegak hukum yang independen ya. yang begini-begini ini bisa lewat. Karena pelajaran politik yang diajarkan oleh bapak-bapak orang politik hebat-hebat itu adalah Anda harus berkuasa, dekat dengan kekuasaan. Jadi kalaupun Anda korupsi, Anda melanggar hukum, Anda tidak akan diapa-apakan. Cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Kasus apapun, kasus Caimin bawa istri, cari kebenaran bukan pembenaran. Kasus anak Menkumham memonopoli bisnis, cari kebenarannya. Kasus Harun Masiku, cari kebenarannya. Kasus apa saja, whatever the case, apalagi kasus korupsi ya. Jadi kalau ditanya ya begitu, saya nggak peduli siapa. Kalau dia memang terlibat dalam kasus korupsi, proses. Terlebih ya kalau dia merupakan orang-orang dalam lingkar kekuasaan. Saya kira tidak gampang untuk mendapatkan soal cawe-cawe di pertambangan itu kalau Anda orang biasa. Apalagi kalau Anda tidak punya modal besar. Modalnya hanya nama besar misalnya. Atau modalnya backingnya orang besar. Ya. Yang penting ada yang besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada istilah atau kosakata baru ya yang bakal terus menggelinding, yaitu Blok Medan. Blok Medan ya. Yaitu dugaan keterlibatan Bobi dan Kahiyang dalam tata kelola pertambangan atau dalam izin pertambangan. Tentu kalau sudah begini terjadi pro dan kontra. Ini coba kita misalnya gini, Istana bantah Kahiyang dan Bobi Nasution kelola tambang. Oke, Blok Medan serang Jokowi, IHSG segera lengser. KPK usut tuntas Blok Medan Bobi Kahiyang. Oke. Coba kita bacakan ya. Sayangnya kita sudah lama tidak mengenal penegak hukum yang independen ya. Yang begini-begini ini bisa lewat. Karena pelajaran politik yang diajarkan oleh bapak-bapak orang politik hebat-hebat itu adalah Anda harus berkuasa, dekat dengan kekuasaan. Jadi kalaupun Anda korupsi, Anda melanggar hukum, Anda tidak akan diapa-apakan. Ya. Jadi saya ingat baru nonton kembali film Goodfellas ya. Yang dibintangi oleh Ray Liotta dan Robert De Niro. Jadi sama Joe Pesci ya. Itu menceritakan bagaimana geng mafia itu. Dan akhirnya Ray Liotta ya, tokoh sentralnya, akhirnya dia diadukannya juga pecah kongsi mereka akhirnya ya. Sama-sama masuk tahanan dan dia sendiri jadi orang yang biasa setelah itu. Jadi penguasa itu ada dua kemungkinan. Ya seperti lagu Pemimpin Adil ya. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Ya kan? Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Itu intinya itu saja. Bawa kebaikan seperti mata air atau bawa kesengsaraan yang menenggelamkan. Jadi kalau ini air jernih yang bisa diminum, ini air comberan yang menyebabkan banjir ya. Itu Sobat Era sekalian ya. Coba kita lihat ini ya. Berita dari rmol.id. KPK usut tuntas Blok Medan Bobi Kahiyang. Republik Merdeka, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK didesak untuk mengusut tuntas skandal Blok Medan. Lembaga anti rasuah diingatkan profesional mengusut skandal yang menyeret anak serta menantu Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution itu. Kasus ini sangat penting karena melibatkan sosok spesial dari keluarga istana yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan.
Usut secara profesional, jangan sampai aparat penegak hukum terkesan lemah. Kata anggota ini gampang nih, kalau nggak PDIP, PKS, tapi PDIP mungkin. Komisi 7 DPR Mulyanto kepada wartawan. Informasi soal Blok Medan antara lain diungkap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili. Suryanto mengatakan Abdul Ghani Kasuba menggunakan kode Blok Medan dalam memuluskan pengurusan izin usaha pertambangan IUP perusahaan yang diduga dimiliki Bobby di Halmahera, Maluku Utara. Luar biasa ya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran kelompok tertentu. Jadi bukan kemakmuran rakyat ya. Informasi itu disampaikan Suryanto saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap Abdul Ghani Kasuba di PN Ternate Rabu 31 Juli 2024. Suryanto mengaku untuk memuluskan perizinan usaha pertambangan milik Bobby Nasution, ia sempat diajak untuk menghadiri pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara. Pertemuan turut dihadiri Muhaimin Syarif, Nazla Kasuba, Olivia Bahmid, dan menantu Abdul Ghani Kasuba. Olivia Bahmid ini siapa ya? Kayak artis. Abdul Ghani Kasuba tidak membantah adanya pertemuan itu, namun ia mengaku istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang di Halmahera untuk usaha milik istri Wali Kota Medan, Kahiyang Ayu, istri Bobby, dan putri Presiden Jokowi. Mulyanto yang merupakan legislator dari PKS, ternyata PKS, meminta pengusutan Blok Medan yang menyeret Kahiyang dan Bobby dilakukan dengan transparan dan objektif. Menurutnya hal itu menambah runyam tata kelola tambang di tanah air. Sekiranya info tersebut benar, maka makin menambah runyam dunia pertambangan minerba yang sudah memprihatinkan, kata Mulyanto menambahkan. Ya kalau runyam tata kelolanya bikin pansus dong. Tapi ya gak bisa ya, dia cuma sendirian sebagai oposisi. Terpisah, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan lembaga anti rasuah masih menunggu analisis tim jaksa menindaklanjuti informasi Blok Medan yang muncul dalam persidangan ya. Itu jawaban standar aja. Tessa mengatakan itu untuk menjawab kemungkinan Bobby dan Kaisang diperiksa majelis hakim. Ya nanti kita serahkan saja sama jaksa penuntut umum ya. Apakah memang kebutuhan untuk persidangan itu perlu memanggil atau tidak, ujar Tessa. Tessa mengaku sampai saat ini belum mendapat informasi mengenai pemanggilan Bobby maupun istrinya Kahiyang. Nanti kalau seandainya ada update nanti kita akan sampaikan, ucap dia. Ya, pastikan bahwa pemanggilannya itu setelah tanggal 20 Oktober. Ini makin gelisah ya Jokowi setelah 20 Oktober ini. Kemudian ada juga pendapat, nah ini istana bantah Kahiyang dan Bobby Nasution keluar tambang. Coba kita baca anunya juga ya, bantahannya. Siapa yang ngomong ini ya? Oh, langsung Menteri Sekretaris Negara ya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku tidak tahu soal anak Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dan menantunya Bobby Nasution yang disebut-sebut memiliki izin usaha pertambangan IUP. Nama Kahiyang dan Bobby disebut dalam sidang kasus korupsi ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Pratikno membantah bahwa keduanya memiliki izin tambang. Waduh, saya nggak tahu. Enggak lah, nggak ada. Itu kan proses hukum, kata Mensesnek singkat sebelum rapat terbatas di kantor Presiden Istana Kepresiden Jakarta 5 Agustus 2024. Messi nggak membantah ini ya. Sebelumnya Abdul Ghani Kasuba disebut terlibat dalam pengaturan IUP perusahaan yang diduga dimiliki Bobby Nasution. Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili mengatakan Abdul Ghani Kasuba menggunakan kode Blok Medan dalam memuluskan pengurusan izin tambang ini. Hal ini ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap Abdul Ghani Kasuba di PN Ternate Rabu 31 Juli 2024. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, itu jadi itu sobat era sekalian, sekali lagi bukan bantahan ya, tapi lebih banyak bobotnya mengatakan tidak tahu sesungguhnya. Coba kita lihat apa yang disampaikan Rocky Gerung ya mengenai Blok Medan ini.
Rocky biasanya cerdas dia dalam menganalisis Blok Medan dengan bahasa khasnya ya. Oke, coba kita lihat ya apa yang dikatakan tadi saya sempat baca. Rocky Gerung yang jelas antara PKB dan sering serang menyerang ya PKB dan NU ya. Oke. Mana ya tadi saya sempat baca kayaknya. Oke. Nah ini izin tambang Blok Medan lengkapi skandal pemerintahan Jokowi. Coba kita bacakan lagi ya. Menantu dan anak presiden dari rmol.id ya. Menantu dan anak presiden Joko Widodo Jokowi diduga kuat terlibat skandal izin tambang di Maluku Utara dengan istilah Blok Medan. Hal itu diungkap oleh mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Pengamat politik Rocky Gerung berpendapat apa yang diungkap oleh Abdul Ghani Kasuba merupakan panggilan nurani untuk membenahi penyelewengan aturan dalam skandal izin tambang di Maluku Utara. Itu suatu fakta baru betapa sesuatu yang seolah-olah hendak disembunyikan oleh sistem kekuasaan akhirnya dibuka juga dan sangat bagus, kata Rocky ya, dikutip di Rocky Gerung Official. Dia Abdul Ghani Kasuba punya panggilan sering saya sebut moral call. Panggilan nurani untuk memulai kembali memulihkan sistem keadilan di negeri ini, sambungnya. Menurut dia Abdul Ghani Kasuba cukup berani menyebut nama menantu presiden dan istrinya dalam skandal izin tambang Blok Medan. Dia menambahkan dengan adanya pengungkapan itu menunjukkan bahwa akhir masa jabatan Jokowi akan bermunculan sejumlah skandal yang merugikan negara. Sekali lagi kemampuan kita untuk mendeteksi keadaan akhir dari Pak Jokowi itu. Kadangkala kita mengerti bahwa memang ada banyak skandal dalam pemerintahan Pak Jokowi, tandasnya. Tumben dia bilang Pak. Ya saudara sekalian, sekali lagi ya, kalau ada berita-berita seperti ini, apa yang ingin saya katakan? Cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Kasus apapun, kasus Caimin bawa istri, cari kebenaran, bukan pembenaran. Kasus anak Menkumham memonopoli bisnis, cari kebenarannya. Kasus Harun Masiku, cari kebenarannya. Kasus apa saja, whatever the case, apalagi kasus korupsi ya. Jadi kalau ditanya ya begitu, saya nggak peduli siapa. Kalau dia memang terlibat dalam kasus korupsi, proses. Terlebih ya, kalau dia merupakan orang-orang dalam lingkar kekuasaan. Kenapa perlu dilakukan penelusuran atau penyelidikan lebih dulu? Karena damage-nya itu jauh lebih merusak dibandingkan kalau yang melakukan orang yang tidak di lingkar kekuasaan. Itu teorinya. Jadi makin dia dekat lingkar kekuasaan harus didahulukan untuk pengusutannya. Karena dia punya yang namanya power berlebih. Ya. Saya kira tidak gampang untuk mendapatkan soal cawe-cawe di pertambangan itu kalau Anda orang biasa. Apalagi kalau Anda tidak punya modal besar, modalnya hanya nama besar misalnya. Atau modalnya backingnya orang besar ya. Yang penting ada yang besarnya ya. Nama besar, uang besar, backing besar ya kan. Itu saja sesungguhnya ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian dalam kasus Blok Medan ini ya. Luar biasa ya. Blok ini rupanya banyak juga yang membuat orang ketar-ketir jadinya gara-gara blok begini ya. Oke. Edi Ramayadi incumbent Amanat Rakyat. Ya by the way di sana ya hanya satu nama yang berkibar, Bobi Nasution, calon gubernurnya sudah di-endorse oleh 7 dari 8 partai yang lolos parliamentary threshold. Tinggal PDIP, apakah PDIP mau melawan ataukah PDIP membiarkan Bobi melawan kotak kosong, tinggal itu saja. Kemudian ya itulah fungsi KPK di bawah presiden ya. Kemudian podcast yang katanya dari ahli tata negara tapi bahasanya tendensius, menggiring opini, segitunya kamu Refli. BRI Liga 1 official ya, berarti Anda anak buahnya Erick Thohir jangan-jangan ya. Enggak lah ya kan. Saya kan udah bilang enggak ada giring-menggiring ya. Kenapa Bobi itu kemudian penting? Karena dia menantu presiden.
Sederhana. Kahiyang itu penting, dia anak presiden. Kalau yang terlibat itu orang biasa, ya biasa aja kadarnya. Ini nggak ngerti filosofi kekuasaannya. Jadi nggak ada kaitannya saya suka atau tidak suka atau subjektif tidak subjektif, ya menggiring atau tidak menggiring. Tegakkan hukum secara objektif, ya kan? Kita mau menggiring siapa? Menggiring masyarakat. Masyarakat sudah imun, sudah kebal. Masyarakat nggak peduli lagi siapa yang korupsi. Dia korupsi di depan mata aja dia nggak peduli. Nah karena itu yang kita imbau adalah penegak hukum. Tapi penegak hukum juga imun juga. Jadi apa? Ya kita hanya menyampaikan imbauan moral kepada siapapun yang mau mendengarkannya. Begitu ya. Kemudian sayang sekali sisa 01 tidak solid dan malah cari enak masing-masing. Bang RH ke PDIP aja. Nah ini Anda salah Muhammad Ali Imran. Saya nggak ada kaitannya dengan semua itu. Ya, bagi saya ya mau PDIP, mau PKS, mau PKB dan lain sebagainya nggak ada kaitannya. Yang kita perjuangkan tuh value nilai. Jadi kalau orang tidak mau di barisan itu ya nggak ada masalah. Ya. Bahkan misalnya tidak ada satupun yang mendukung Anies Baswedan untuk maju. Nggak juga sedih, saya biasa aja. Biasa aja. Justru itu menunjukkan begitulah nilai demokrasi kita. Jadi tidak ada kesedihan, no regret sama sekali. Ya. Jadi yang kita berjuang menyampaikan nilai yang baik. Tapi kemudian nilai yang kita anggap baik itu tidak diterima orang, ya itu nggak ada masalah. Karena kita tidak berjuang untuk kekuasaan. Apakah Anda pikir kalau Anies Baswedan menang di Jakarta lalu saya kemudian mendapatkan kekuasaan? Enggak, tetap begini aja. Tetap sebagai pengkritik dan lain sebagainya. Tapi mengapa saya ingin Anies maju? Biar ada saingan dan tandingannya istana. Biar dia tidak semena-mena. Karena kalau satu kekuatan itu tidak diimbangi dengan kekuatan lainnya, maka dia bisa semena-mena. Dan terlihat kan, belum dilantik aja udah semena-mena dalam tanda kutip. Berapa orang Gerindra yang sudah ditempatkan di BUMN dan lain sebagainya. Apakah dengan ngomong sini saya meminta jabatan? Enggak. Justru ini pertaruhan bagi kita apakah demokrasi itu masih ada atau enggak. Apakah dengan ngomong seperti ini lalu kemudian ada orang-orang pihak tertentu yang kemudian tiba-tiba berpikir kita melanggar hukum dan pantas dipenjarakan. Kan parah jadinya negeri ini kalau itu yang terjadi. Padahal kita nyolong enggak, korupsi enggak, minta jabatan enggak. Kita hanya ngomong agar negeri ini on the right track. Kalau Prabowo nanti ternyata bagus, alhamdulillah, ya kan? Nah gitu ya. Kemudian segera ditangkap. Ya kita nggak bisa main tangkap-tangkap saja kalau nggak ada buktinya ya. Yang benar proses hukum secara benar. Tak ada pilihan bagi Jokowi. Kroni Jokowi wajib terus berkuasa. Jika tidak Jokowi dan kroni-kroninya bakal berakhir di penjara pasca lengser Oktober. Ya itu yang dipikirkan banyak orang ya. Hampir putus asa bang sama penegak hukum di negeri ini. Selama pimpinan KPK masih itu-itu aja orangnya, hampir gak mungkin kasus korupsi yang melibatkan circle Jokowi akan diusut. Apalagi kakaknya jadi wapres. Nah, once again, tugas kita tuh menyampaikan. Perkara kemudian tidak ditindaklanjuti, ya itu bukan urusan kita. Itu urusannya penegak hukum. Urusan kita adalah menyampaikan kepada masyarakat ya. Dan yang mengherankan yang membantah tuduhan korupsi yang dituduhkan kepada Bobby dan bininya itu yang bantah adalah Pratikno. Aneh ya, harusnya yang bersangkutan yang menyanggah, berarti tuduhan itu fakta toh. Iya dan tidak John Bakambu ya. Saya membayangkan Pratikno itu doorstop ditanya. Kecuali kalau dia press conference. Nah kalau press conference berarti by intention ya. Jadi kita harus adil juga. Mungkin Pratikno ditanya wartawan. Nah ketika ditanya ya bilang enggak lah. Jadi dia tidak mengatakan no dengan strong statement. Enggak. Dia mengatakan lebih banyak enggak tahu ya. Jadi berbaik sangkanya begitu ya. Kemudian Bang Refli akan pilih siapa kalau Anies gagal maju. Belum saya putuskan. Ya. Karena
pilihannya sederhana. Pilih yang damage-nya lebih sedikit. Kerusakannya lebih sedikit. Bagaimana kalau misalnya lawan kotak kosong? Kalau calon tunggal itu berlangsung secara alamiah, tidak ada pemaksaan, maka terbuka kemungkinan saya memilih yang bukan kotak kosong. Tapi kalau berlangsung secara non alamiah, ada pemaksaan, ada sandera, dan kesengajaan, ya kita pilih kotak kosong pastinya. Itu sikap. Sikap saya begitu. Ya, gitu. Kadang capek juga lihat kelakuan partai politik. Agung, Anda bilang capek, Anda sudah melakukan apa? Apakah Anda sudah bernegosiasi? Apakah sudah berdebat? Kalau Anda baca berita saja capek, apalagi orang yang berjuang lebih capek lagi pastinya. Nah, siapa yang berjuang itu? Ya siapa saja yang di medan pertarungan politik untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Ada enggak? Ya mungkin saja ada. Tetapi dia tidak mainstream. Dia tidak mayoritas ya. Oke. Teguh Santoso, Blok Medan merupakan bukti jika JKW coba bangun oligarki untuk keluarganya. Itu kenapa jika Prabowo berkuasa maka akan banyak oligarki di negeri ini. Jangan mengharapkan KPK untuk penegakan hukum korupsi. Jadi minta sama siapa? KPK ora bakal wani nubruk Blok Medan tak sembah wes yen wani ya. Saya sembah kalau berani katanya. Kasus ini wajib dikawal terus. Pintu awal dinasti Jokowi akan terbongkar satu persatu. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan Blok Medan ini. Apakah memang akan ditindaklanjuti? Apa ditindaklanjuti? Jadi ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti ya? Ya. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.